Usai bombardir Gaza, jet tempur F-16 Israel ini gagal mendarat dan hancur. Pesawat tempur Israel jenis F-16 dilaporkan hancur setelah mendarat di lapangan udara milik militer Israel di Negev. Sebelumnya, pesawat ini digunakan untuk membombardir beberapa titik lokasi di jalur Gaza pada sore Rabu kemarin. Sumber Israel menyebutkan pesawat tempur Israel mengalami kecelakaan di Bandara Militer Ramon, selatan wilayah Palestina 1948. Penyebabnya adalah adanya bagian dalam pesawat yang terbakar. Melalui press release-nya, pihak militer Israel menjelaskan, seorang pilot dari pesawat naas itu dilaporkan meninggal di tempat. Ia merupakan wakil komandan skadron F-16 wilayah selatan. Pihak Israel menyebutkan kecelakaan ini terjadi ketika pesawat gagal mendarat. Dua orang pilot berusaha melompat, namun seorang di antara mereka gagal keluar dan mati di dalam pesawat. Diberitakan sebelumnya, beberapa pesawat tempur dan artileri Israel melakukan serangan ke jalur Gaza dengan dalih membalas serangan roket dari jalur Gaza yang jatuh di wilayah pendudukan Israel di kota Sderot. Pesawat tempur jenis F-16 milik Zionis Israel jatuh dan meledak di Gurun Negev dan menewaskan satu orang pilotnya setelah pulang dari serangan ke Gaza. Pesawat F-16 ini gagal mendarat lalu meledak di tanah Palestina jajahan 1967 dan menewaskan seorang pilot bernama Mayor Ohad Cohen November 34. Rabu 5 September 2016 sore, demikian dikutip Ynet. Pilot dari pasukan Angkatan Udara Israel ini langsung meninggal sementara sang navigator dikabarkan mengalami luka ringan. Demikian laporan pihak militer Israel dikutip timesofisrael.com. Laman The Ynet Israel hari Rabu mengatakan jet itu baru saja kembali dari serangan di jalur Gaza. Pesawat-pesawat tempur Israel dipimpin Komandan Skadron Tempur Ohad Cohen seharian menghantam sasaran di Gaza setelah sebuah roket ditembakkan dari Gaza menghantam Sderot. Menurut media Palestina, jet Israel menghantam target di lingkungan kota Al-Tufa, Gaza dan di kota Khan Younis, bagian selatan Gaza. Menurut channel 2 TV Israel, sasaran F-16 adalah sumber roket yang telah dilemparkan pihak Hamas. Militer Israel mengatakan tidak jelas apa yang menjadi penyebab meledaknya F-16 tersebut. Namun, Komandan Angkatan Udara Mayor Jenderal Amir Ezel memerintahkan penyelidikan atas kecelakaan yang mematikan. Sebagaimana diketahui, F-16 dibuat khusus untuk Zionis Israel oleh Lockheed Martin dan dianggap telah melayani Angkatan Udara selama membunuhi rakyat Palestina dalam 10 tahun terakhir. Insiden lengkap masalah ini masih dirahasiakan militer Israel. Musibah kematian pilot ini merupakan pertama di Angkatan Udara Israel sejak tahun 2010 ketika sebuah pesawat F-16 jatuh di kawasan Ramon di Gurun Negev selama latihan dan membunuh kedua pilot dan sang navigator. Sebelumnya, pesawat-pesawat F-16 milik Zionis Israel terus melakukan serangan udara ke jalur Gaza, Palestina dengan target kelompok pejuang. Serangan dilakukan sebagai alasan membalas serangan roket yang ditembakkan kelompok pejuang dari Gaza dan 3 kamp pelatihan kelompok pejuang Hamas dan sebuah kompleks pasukan keamanan menjadi target serangan. Melalui akun resminya, faksi Hamas menanggapi gempuran Israel atas Gaza. "Kami tidak akan tinggal diam jika eskalasi terus berlangsung," ujar juru bicara Hamas Sami Abu Zuhri, seperti dimuat Reuters Rabu. Sistem pertahanan udara S-300 di Syria dilaporkan meluncurkan setidaknya 1 rudal permukaan ke udara ke jet tempur F-16 Angkatan Udara Israel. Ini menjadi kasus pertama setidaknya yang dilaporkan sistem pertahanan buatan Rusia itu menembaki jet Israel saat melakukan serangan di Syria. Sistem itu pertama kali tiba di Syria pada tahun 2018. Siapa yang mengoperasikan sistem S-300 saat ini di Syria terlepas dari status resminya tidak jelas. Diketahui Rusia mengontrol pelepasan rudal dari baterai S-300 milik Syria. Akibatnya, baik baterai maupun sistem S-400 dan S-300 milik Rusia yang terletak di pangkalan angkatan lautnya di Tartus dan di pangkalan udara Khmeimim dekat Latakia tidak pernah menembaki pesawat tempur Israel yang masuk, setidaknya hingga saat ini. Channel 13 Israel pada 16 Mei 2022 melaporkan bahwa S-300 ditembakkan ketika jet Israel setelah menyerang sasaran di dekat kota barat laut Syria, Mashaf, Jumat 13 Mei 2022 lalu.
Seperti praktik standar, militer Israel tidak berkomentar tentang serangan itu. Sebuah pernyataan dari Pusat Rekonsiliasi Rusia untuk Syria mengatakan F-16 Israel menembakkan 22 rudal yang menargetkan pusat penelitian ilmiah Syria di kota Mashhad, Syria Barat dan pelabuhan Banias pada 13 Mei 2022. Selain menargetkan pengiriman senjata Iran yang ditujukan untuk militan di Syria dan Lebanon, serta pabrik senjata dan gudang senjata yang didukung Iran di Syria, Jerusalem Post melaporkan serangan Israel di Syria pekan lalu dimaksudkan untuk menghancurkan pintu masuk ke fasilitas bawah tanah. Setidaknya beberapa target terkena serangan udara sebelumnya pada 2018, tetapi sejak itu dibangun kembali. Terlepas apakah itu milik Rusia atau Syria, selama ini tidak ada sistem S-300 di Syria yang pernah menembaki pesawat Israel. Sejak 2015 telah ada mekanisme dekonflik antara pasukan Israel dan Rusia terkait serangan Israel di Syria. Israel memperingatkan Rusia sebelum misi mereka dan setidaknya hingga saat ini, sistem tersebut masih di bawah kendali Rusia. Ketegangan antara Israel, Syria, dan Rusia telah menimbulkan pertanyaan tentang berapa lama pengaturan seperti itu akan berlangsung. Channel 13 melaporkan serangan S-300 tidak menimbulkan ancaman bagi jet Israel dan tidak ada tanda kunci radar di pesawat. Tidak jelas apakah rudal-rudal itu ditembakkan secara balistik, praktik yang tidak biasa bagi pertahanan udara Syria, atau apakah sistem peperangan elektronik Israel mampu membuat penguncian jet dengan sistem S-300 menjadi tidak mungkin. Kabar ini datang dengan perubahan kebijakan Israel atas invasi Rusia ke Ukraina. Israel telah mulai memasok beberapa persenjataan ke pasukan Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Sebelumnya, Tel Aviv memperlambat dukungannya untuk Ukraina melawan invasi Rusia. Pejabat Israel dilaporkan menghadiri KTT yang diselenggarakan Amerika mengenai bantuan militer ke Ukraina di pangkalan udara Ramstein di Jerman bulan lalu. Rusia pertama kali mengumumkan akan menyerahkan sejumlah S-300 kepada rezim Presiden Syria Bashar Assad pada tahun 2018. Langkah ini diambil setelah pasukan pertahanan udara Syria secara tidak sengaja menembak jatuh salah satu pesawat pengintai Tu-20 Rusia, menewaskan 15 orang Rusia di pesawat. Kesalahan tembak itu terjadi di tengah serangan udara Israel terhadap sasaran di sekitar yang sama di sepanjang pantai Mediterania. Saat mengumumkan transfer rudal ke Syria, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan sistem S-300 akan memiliki jangkauan maksimum 124 mil, yang sejalan dengan varian PMU-2 yang menggunakan rudal 48N6E3, versi ekspor paling canggih dari sistem rudal tersebut.